Aku sengaja kasih utang rumah sakit itu ke kalian, biar tahu diri. Bu Ratna dorong amplop coklat itu sampai jatuh ke piring kotor di depan suamiku, dan satu ruang makan langsung pecah sama suara ketawa keluarga besar yang duduk melingkar di rumah warisan malam itu. Suamiku cuma nunduk sambil ngepal tangan di bawah meja, sementara aku masih berdiri bawa baki teh kayak pembantu di rumah keluarga sendiri. Kasian banget, warisan gak dapet, malah dapat tagihan. Ada yang bisik sambil ketawa kecil. Aku sempat narik nafas, mau tahan lagi seperti biasanya. Sampai kakak iparku nunjuk mukaku di depan semua orang. Orang miskin jangan mimpi kebagian nasib keluarga. Ruangan langsung hening waktu aku pelan-pelan naruh baki, buka tas lusuhku yang dari tadi ku sembunyiin. Kalau kalian suka cerita begini, subscribe dulu ya. Karena malam itu semua orang baru berhenti menghina suamiku setelah isi map ini dibuka di depan mereka. Rumah keluarga Hendra malam itu penuh sesak sampai halaman depan. Mobil saudara berjajar di pinggir gang, suara sandal keluar masuk gak berhenti, dan dari dapur sampai ruang tamu, bau opor sama rokok nyampur jadi satu. Foto besar almarhum Pak Surya dipasang di tengah ruang keluarga, pakai bingkai emas, tepat di bawah lampu kristal yang sengaja dinyalain paling terang malam itu. 3 bulan sejak beliau meninggal, dan malam itu semua orang datang buat satu hal, pembagian warisan. Aku mondar-mandir dari dapur sambil bawa gelas teh panas di atas baki yang mulai berat di tangan. Baru 2 langkah keluar, Tante Mira langsung nyodorin piring kotor. "Ran, ini sekalian." "Iya, Tante." Belum sempat naruh, piring suara lain nyaut dari meja makan. "Sambelnya habis." "Iya, bentar." Aku balik lagi ke dapur. Keringat mulai turun di leher. Tapi nggak ada yang peduli aku duduk dari tadi atau belum. Padahal aku juga menantu di rumah itu. Tapi sejak nikah sama Ardi, posisiku memang gak pernah benar-benar dianggap ada. Karena Ardi anak paling kecil, pekerjaannya naik turun, rumah masih kontrak. Dan dibanding kakak-kakaknya yang punya usaha sama mobil baru, kami selalu kelihatan paling rendah. Aku baru keluar lagi bawa teko waktu langkahku berhenti sebentar di depan ruang tengah. Semua keluarga inti duduk di sana. Bu Ratna di kursi paling depan sambil pegang map merah. Pak Bambang duduk di sebelahnya sambil main HP, sesekali senyum kecil tiap nama aset disebut. Rumah utama buat Bambang. Beberapa orang langsung tepuk tangan kecil. Gudang belakang jatuh ke Dedi. Iya, cocok. Toko depan nanti dibahas sebelah kanan. Suara mereka santai, ringan, seolah nggak ada yang aneh. Padahal dari tadi nama Ardi belum disebut sama sekali. Aku nengok ke suamiku yang duduk di pojok ruang makan. Dia cuma diam sambil mutar gelas kosong pelan di tangan. Tatapannya ke bawah terus. Aku tahu wajah itu. Dia mulai nggak nyaman. Aku pelan mendekat. "Mau makan dulu?" Ardi cuma geleng kecil. "Selesai ini aja." Tapi sebelum aku sempat duduk, Bu Ratna tiba-tiba ngomong lebih keras sambil nutup map merahnya. "Nah, sekarang bagian Ardi." Suasana langsung berubah. Beberapa orang yang tadi ngobrol pelan mulai nengok satu sama lain. Ada yang senyum tipis, ada yang malah geser kursi lebih dekat. Kayak nunggu sesuatu. Pak Bambang tarik satu amplop coklat dari bawah meja, lalu didorong pelan ke arah Ardi. "Nih, bagian kamu." Ardi buka perlahan, dan detik matanya baca isi kertas itu, wajahnya langsung kosong. Aku spontan maju satu langkah. Tagihan rumah sakit. Nominalnya bikin dadaku langsung sesak. "Loh, kok utang?" "Ya masa hidup enak terus? Anak paling kecil ya kebagian beban." Suara ketawa kecil mulai muncul dari kanan kiri meja. Ardi nggak ngomong apa-apa. Dia cuma duduk diam sambil pegang kertas itu makin kuat. Aku lihat rahangnya mulai keras nahan malu. Tapi Bu Ratna belum berhenti. Dia berdiri sambil lipat tangan di dada. "Dari dulu kalau bukan keluarga yang bantu, kalian mau makan apa?" Beberapa orang langsung ngangguk kecil. Iya juga, rumah masih kontrak. Dadaku mulai panas. Tapi aku masih tahan. Aku masih coba diam seperti biasanya. Sampai satu sepupu tiba-tiba ketawa sambil nunjuk sandal suamiku yang udah tipis di bagian depan. "Warisan sandal dulu aja tuh." Satu ruang makan langsung pecah sama suara ketawa. Dan di tengah semua suara itu, aku lihat suamiku pelan-pelan nunjuk lebih dalam, seolah malam itu cepat selesai. Tanganku langsung dingin, karena aku sadar kalau aku tetap diam sekarang, mereka bakal terus injak dia di depan semua orang. Aku pelan naruh baki di ujung meja makan. Suara ketawa masih ada, walau mulai mengecil waktu aku jalan mendekat ke meja utama. Beberapa orang langsung saling lihat. Ada yang bisik kecil, ada yang sengaja diam sambil nunggu aku ngomong. Bu Ratna masih berdiri sambil lipat tangan. "Mau apa lagi?" Aku tarik satu kursi kosong.
Duduk pelan. Tanganku dingin, tapi suaraku sengaja kutahan tetap rata. Aku cuma mau tanya satu hal. Pak Bambang langsung nyender sambil senyum miring. Gak usah muter-muter. Aku nengok sebentar ke foto besar Pak Surya di ruang tengah. Sebelum Bapak meninggal, siapa yang nemenin beliau malam terakhir di rumah sakit? Ruangan langsung berubah pelan. Gak ada yang jawab cepat. Sendok yang tadi bunyi mulai berhenti. Bahkan beberapa orang yang tadi malam sibuk makan mulai saling nengok. Karena semua tahu jawabannya. Aku. Tapi Pak Bambang buru-buru motong. Itu gak ada hubungannya sama warisan. Aku ngangguk kecil. Iya, makanya aku heran. Aku buka tasku pelan. Dan waktu map hitam itu keluar setengah, aku lihat beberapa wajah langsung berubah. Salah satu tante spontan duduk lebih tegak. Apaan tuh? Ardi langsung narik pelan ujung bajuku di bawah meja. Udah, Ran. Aku nengok ke suamiku. Mukanya tegang, malu, takut semuanya makin kacau. Tapi malam itu aku udah capek lihat dia nunduk terus. Aku udah diam bertahun-tahun. Kalimatku bikin suasana makin sempit. Bu Ratna langsung ketawa kecil sinis. Drama lagi. Aku gak jawab dulu. Aku buka map itu pelan di atas meja makan, tepat di samping amplop utang yang tadi dilembar ke kami. Beberapa lembar kertas langsung kelihatan. Dan detik Pak Bambang lihat bagian atas surat pertama, senyumnya hilang, cepat banget. Dapat dari mana itu? Suara dia berubah. Gak tenang tadi. Aku belum jawab. Aku malah geser satu lembar surat ke tengah meja. Kertas pinjaman bank. Atas nama Pak Surya. Nominalnya hampir 1 miliar. Bisik-bisik langsung muncul. Besar banget. Pinjaman apa? Bukannya usaha toko rame? Bu Ratna cepat maju mau ambil surat itu, tapi aku tahan pakai satu tangan. Nanti dulu, Bu. Untuk pertama kalinya malam itu, aku lihat Bu Ratna berhenti ngomong. Aku geser jari ke bagian bawah surat. Nama penjamin. Bambang Surya Putra. Beberapa sepupu langsung berdiri dari kursi buat lihat lebih dekat. Pak Bambang buru-buru ketawa kecil. Itu pinjaman usaha keluarga. Aku langsung nengok. Iya, tapi kenapa tadi utangnya dikasih ke Ardi? Sunyi. Kali ini gak ada yang jawab. Aku lihat satu persatu muka orang di meja makan mulai berubah. Yang tadi ketawa sekarang malah saling nengok sendiri. Karena arah pembicaraan mulai beda. Dan mereka sadar ada sesuatu yang disembunyiin. Pak Bambang mulai salah tingkah. Tangannya cepat ngelap keringat di leher. Jangan bikin ribut depan keluarga. Aku narik nafas pelan. Ributnya mulai waktu suami saya dipermalukan. Ardi langsung nunduk lagi begitu semua mata pindah ke dia. Salah satu sepupi pelan bisik ke sebelahnya. Jangan-jangan selama ini kalimatnya nggak selesai. Karena tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara pintu pagar dibuka keras. Semua orang spontan nengok. Lalu beberapa detik kemudian, dua laki-laki berkemeja masuk ke ruang tamu sambil bawa map biru tebal di tangan mereka. Dua laki-laki itu berhenti tepat di depan ruang makan. Kemeja mereka rapi. Salah satunya pegang map biru tebal yang bagian ujungnya udah lecek kayak sering dibawa kemana-mana. Begitu mereka masuk, suara sendok langsung berhenti sendiri. Pak Bambang buru-buru berdiri. Kalian ngapain kesini? Nada suaranya naik. Salah satu pria itu nengok sekeliling dulu sebelum jawab. Kami cari ahli waris Pak Surya. Aku lihat Bu Ratna langsung turun tangan dari dada. Wajahnya berubah cepat. Ini acara keluarga. Iya, Bu. Makanya kami datang baik-baik. Beberapa saudara mulai saling bisik. Siapa mereka? Kantor bank ya? Pria itu buka map birunya pelan. Suara plastik dokumen gesek meja bikin suasana makin sempit. Kami sudah kirim surat 3 kali. Pak Bambang langsung nyaut cepat. Belum waktunya dibahas. Tapi jatuh temponya minggu ini, Pak. Kalimat itu bikin satu ruang makan langsung tegang. Pria itu keluarin satu lembar surat. Kalau pembayaran belum masuk, ruko utama akan disita. Disita? Beberapa orang spontan berdiri. Tante Mira sampai narik kursi mendekat buat lihat suratnya. Salah satu sepupu buru-buru buka HP kayak mau cocokin sesuatu. Bukannya toko rame terus. Katanya untung besar. Pak Bambang mulai emosi. Semua duduk. Bentakannya keras. Tapi sekarang gak ada yang langsung nurut. Karena orang-orang mulai sadar ada sesuatu yang selama ini ditutupin. Aku masih duduk sambil pegang map hitam di pangkuan. Ardi pelan nengok ke aku. Kamu tahu soal ini? Aku ngangguk kecil. Sedikit. Belum sempat Ardi ngomong lagi, Tante Mira langsung nunjuk aku. Pasti dia yang bocorin.
Beberapa kepala langsung pindah ke arahku. Iya, dari tadi juga dia siap banget. Map terus dibuka-buka. Suasana yang tadi nyudutkin Pak Bambang pelan-pelan balik lagi ke aku. Bu Ratna langsung ambil nafas. Saya bilang juga apa, perempuan ini bikin malu keluarga. Aku berdiri pelan. Tanganku dingin, tapi aku tahan. Aku nggak pernah cari malu. Aku nengok satu persatu wajah mereka. Aku cuma jagarin orang yang kalian tinggal sendirian di ICU. Ruangan langsung sunyi. Gak ada yang motong. Karena semua tahu itu benar. Aku buka ponsel dari dalam map hitam. Bapak yang kasih ini. Pak Bambang langsung maju satu langkah. Jangan diputar. Aku tekan tombol play. Suara nafas berat Pak Surya langsung keluar dari speaker kecil ponselku. Kalau keluarga mulai ribut soal harta, satu ruang makan langsung diam total. Bahkan suara TV di ruang belakang kedengaran samar, karena nggak ada lagi yang ngomong. Kasih lihat ini ke Ardi. Aku lihat tangan Bu Ratna mulai gemeter pegang kursi. Dan wajah Pak Bambang berubah pucat pelan. Karena rekamannya belum selesai. Yang bikin utang bukan Ardi. Sunyi langsung jatuh. Beberapa orang spontan nengok ke Pak Bambang. Tapi suara Pak Surya masih lanjut. Dan jangan kasih semua beban ke dia lagi. Aku lihat Ardi langsung nahan nafas. Matanya merah. Salah satu sepupu pelan ngomong ke sebelahnya. Berarti selama ini, kalimatnya berhenti sendiri. Karena tepat di detik itu, handphone Pak Bambang tiba-tiba bunyi keras di meja. Nama bank muncul terang di layar. Dan semua orang lihat itu bareng-barang. Matikan itu. Pak Bambang langsung maju cepat sambil nunjuk ponsel di tanganku. Kursinya sampai geser keras ngena lantai. Beberapa orang refleks mundur sedikit waktu dia lewat. Tapi sebelum tangannya nyampe, Ardi berdiri. Cepat. Untuk pertama kalinya malam itu, dia nahan tangan kakaknya sendiri. Jangan sentuh istri saya. Ruangan langsung beku. Aku sampai nengok ke Ardi beberapa detik. Karena dari tadi dia cuma diam, nunduk, nerima semuanya sendiri. Tapi sekarang suaranya keluar dan semua orang dengar. Pak Bambang bengong sebentar sebelum narik tangannya kasar. Lu percaya sama dia? Ardi nggak mundur, tatapannya lurus. Dari dulu saya percaya keluarga. Dia berhenti sebentar, rahangnya keras. Hasilnya apa? Sunyi jatuh lagi. Nggak ada suara sendok, nggak ada bisik. Bahkan pria dari kantor hukum tadi ikut diam sambil lihat satu persatu wajah keluarga di meja makan. Bu Ratna mulai gelisah. Kalian jangan bikin malu keluarga sendiri. Tapi kalimat itu udah nggak sekuat tadi. Karena bisik-bisik mulai berubah arah. Jadi, utangnya bukan Ardi. Kenapa malah dia yang disuruh tanggung? Parah sih kalau benar. Aku buka lagi map hitam di depanku. Pelan. Lalu keluarin beberapa lembar bukti transfer. Kertasnya langsung kusebar di meja makan. Pak Bambang langsung berubah tegang. Itu bukan urusan kalian. Aku geser satu lembar ke tengah meja. Nominal besar. Masuk ke rekening pribadi Pak Bambang. Tanggalnya sama persis waktu pinjaman bank cair. Beberapa sepupu langsung berdiri lebih dekat. Ini bukannya waktu Om beli rumah baru, yang 2 lantai itu. Pak Bambang cepat nyaut. Itu uang usaha. Aku nengok pelan. Kalau uang usaha, kenapa cicilan rumahnya atas nama anak Om? Kalimatku langsung bikin ruang makan ribut lagi. Salah satu tante nutup mulut pelan. Ada yang mulai ambil HP diam-diam. Dan aku lihat Bu Ratna mulai kehilangan arah. Matanya pindah-pindah antara aku, surat, sama Pak Bambang. Pak Bambang ketawa kecil maksa. Kalian semua percaya sama perempuan ini? Belum ada yang jawab, karena suasana udah berubah. Orang-orang mulai ragu buat bela dia terang-terangan. Lalu tiba-tiba salah satu menantu perempuan yang dari tadi diam ngomong pelan. Pantesan dulu papa marah besar. Aku langsung nengok. Marah soal apa? Perempuan itu ragu sebentar sambil lihat Pak Bambang. Tapi akhirnya dia ngomong juga. Papa pernah bilang ada tanah yang dijual diam-diam. Pak Bambang langsung bentak keras. Diam. Bentakannya bikin beberapa anak kecil di ruang belakang sampai nengok takut. Dan justru itu yang bikin semua orang makin curiga. Aku duduk pelan lagi. Tanganku sempat gemeter kecil, tapi aku tahan di bawah meja. Aku nggak pernah mau buka semua ini. Suaraku mulai serak.
Tapi dari tadi suami saya dipermalukan seolah paling gak berguna di keluarga ini. Ardi langsung buang muka. Matanya merah. Aku nengok ke dia. Padahal waktu semua orang sibuk rebutan aset, kamu yang tiap malam tidur di kursi rumah sakit. Beberapa orang mulai nunduk, karena mereka tahu itu benar. Pak Bambang tiba-tiba narik satu map coklat dari meja utama, lalu dibanting keras sampai gelas teh goyang. Oke, dia buka map itu cepat-cepat. Kalian mau buka semuanya? Sekalian aja. Kertas-kertas langsung berhamburan ke meja. Dan satu surat jatuh tepat di depan Ardi. Aku lihat duluan. Surat kontrakan rumah kami. Cap merah besar di pojoknya. Menunggak. Beberapa orang langsung ribut lagi. Nah loh, ternyata bener juga. Kontrakan aja menunggak. Aku lihat pundak Ardi langsung turun pelan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku ngerasa dia mulai goyah lagi di depan semua orang. Ardi nggak langsung ngomong. Dia cuma duduk lagi pelan sambil lihat surat tunggakan kontrakan itu di meja. Tangannya megang kertas sampai ujungnya kusut. Dan itu langsung bikin beberapa orang mulai berani ngomong lagi. Nah kan, kontrakan aja nunggak. Pak Bambang berdiri sambil rapihin bajunya pelan. Sudut bibirnya mulai naik lagi. Tahu kenapa mereka nunggak? Beberapa orang langsung nengok. Karena Ardi berhenti kerja 3 bulan. Ruangan langsung ribut kecil. Bu Ratna spontan berdiri. Kamu dipecat? Ardi diam. Dia nggak ngangkat kepala. Dan diamnya itu malah bikin suasana makin sempit. Aku lihat tangannya makin keras ngepal di bawah meja. Pak Bambang ngetawa kecil. Cowok gagal ya begini, istrinya yang maju terus. Beberapa orang ikut ketawa kecil. Tapi sekarang ketawanya nggak sebebas tadi. Karena orang-orang mulai bingung harus bela siapa. Aku langsung berdiri. Iya, semua nengok ke aku. Aku yang minta Ardi berhenti kerja. Pak Bambang nyengir tipis. Supaya nganggur. Aku balas lihat dia lurus. Supaya gantian jaga bapak di ICU. Sunyi langsung jatuh. Aku buka map kecil lain dari tasku. Isinya kwitansi rumah sakit yang udah lecek semua. Aku taruh satu persatu di meja. Ini biaya ICU minggu pertama. Geser lagi. Ini obat tambahan. Geser lagi. Ini DP operasi. Beberapa orang langsung maju mendekat. Salah satu sepupu baca pelan. Atas nama Ardi. Aku ngangguk kecil. Motor kami dijual. Ardi langsung nengok cepat ke aku. Kayak nggak mau semua itu dibuka. Tapi aku lanjut. Cincin nikah saya juga digadai. Ruangan langsung hilang suara. Nggak ada lagi yang ketawa. Bu Ratna mulai nangis kecil sambil duduk lagi. Mama nggak tahu. Pak Bambang buru-buru motong. Itu pilihan kalian sendiri. Aku langsung nengok. Iya. Aku tahan sebentar. Karena semua orang mulai lihat ke arahku. Karena waktu itu, yang lain sibuk rebutan toko. Kalimatku langsung bikin beberapa orang buang muka. Dan tepat waktu suasana mulai berat, pria dari kantor hukum buka map birunya lagi. Maaf, semua langsung nengok. Ada satu dokumen lagi. Pak Bambang langsung tegang. Pria itu taruh satu salinan surat di tengah meja. Kepemilikan ruko utama sempat diubah sebelum Pak Surya meninggal. Ruangan langsung kaku. Dan waktu nama pemilik barunya mulai kelihatan, aku lihat napas Ardi langsung tertahan. Ruangan langsung pecah sebelum surat itu selesai dibaca semua orang. Hah? Ardi? Gak mungkin. Beberapa orang berdiri sampai kursinya bunyi gesek keras. Ada yang langsung maju nyari nama di surat itu sendiri. Ada yang malah nengok ke Pak Bambang duluan. Aku lihat tangan Ardi pelan lepas dari meja. Mukanya kosong. Kayak otaknya belum nyampe sama apa yang baru terjadi. Pria dari kantor hukum itu geser surat lebih dekat ke tengah. Ruko utama dipindahkan atas nama Pak Ardi 2 minggu sebelum almarhum meninggal. Pak Bambang langsung nyambar surat itu kasar. Gak sah. Dia buka halaman terakhir cepat-cepat. Tapi makin dibaca, wajahnya makin turun. Cap notarisnya jelas. Tanda tangan Pak Surya juga ada. Bu Ratna langsung berdiri sambil pegang dada. Kenapa Kak Ardi?
Nggak ada yang bisa jawab. Karena semua orang di ruangan itu tahu, Ardi justru anak yang paling sering dianggap gagal. Aku nengok pelan ke foto Pak Surya di ruang tengah. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku mulai ngerti kenapa beliau nyuruh aku simpan map hitam itu. Pak Bambang langsung nunjuk aku. "Kamu paksa Bapak tanda tangan ya?" Aku belum sempat jawab. Pria dari kantor hukum itu lebih dulu ngomong. Penandatanganan dilakukan di kantor notaris. Ada saksi lengkap. Ruangan langsung turun sunyi lagi. Salah satu sepupu pelan bisik ke sebelahnya. "Berarti Pak Surya emang sengaja. Kasih ke Ardi." Bisikan itu cepat nyebar. Dan makin lama suasana makin gak enak buat Pak Bambang. Aku lihat beberapa orang yang tadi duduk dekat dia mulai geser kursi pelan. Menjauh tanpa sadar. Ardi akhirnya ngomong kecil. "Ayah gak pernah bilang." Suaranya serak. Aku nengok ke dia. Mungkin Bapak tahu bakal ada yang ditutupin. Kalimatku bikin Bu Ratna langsung nangis lagi. "Kalian mau rebut rumah keluarga sekarang?" Aku lihat mata semua orang langsung ke aku. Nunggu jawabanku. Aku tahan sebentar. Lalu ngomong pelan. "Dari tadi siapa yang sebenarnya rebutan?" Gak ada yang nyaut. Karena semua orang baru sadar, dari awal malam itu, Ardi cuma duduk diam sambil dihina. Sementara yang lain sibuk ngomongin aset. Dan tepat waktu suasana mulai berat, pintu depan rumah tiba-tiba kebuka keras. Tetangga depan rumah masuk buru-buru sambil ngos-ngosan. "Mbak Ratna?" Bu Ratna langsung nengok cepat. "Kenapa lagi?" Perempuan itu kelihatan panik. "Di luar banyak orang." "Orang siapa?" "Wartawan." Ruangan langsung kacau lagi. Beberapa orang spontan berdiri dan nengok ke jendela depan. Dari balik tirai kelihatan lampu kamera nyala di pagar rumah. Suara orang teriak mulai terdengar samar. "Pak Bambang, benar ada masalah warisan? Benar aset keluarga terancam disita?" Aku lihat wajah Pak Bambang langsung hilang warna. Bu Ratna buru-buru jalan ke depan. "Siapa yang panggil mereka?" Gak ada yang jawab. Karena di saat yang sama, salah satu sepupu tiba-tiba nunjuk HP sambil melotot. "Video tadi udah masuk TikTok." Semua langsung nengok. Potongan waktu Ardi dipermalukan ternyata udah tersebar. Ada suara ketawa keluarga. Ada amplop utang. Dan ada rekaman soal pinjaman. Aku bisa dengar suara orang-orang di luar pagar mulai makin ramai. Pak Bambang buru-buru ambil HP dari sakunya. Layarnya nyala terus. Telepon masuk berkali-kali. Dia lihat nama di layar, lalu wajahnya langsung berubah makin tegang. "Bang." Pak Bambang langsung jalan cepat ke arah teras sambil angkat teleponnya. "Gak usah tekan saya sekarang." Suaranya setengah bisik, tapi tetap kedengaran jelas karena ruang tamu udah terlalu sunyi. Aku lihat tangannya mulai gemetar waktu nutup telepon itu. Di luar pagar, suara wartawan makin ramai. "Pak Bambang, benar ada aset yang dijaminkan diam-diam?" Lampu kamera terus nyorot masuk lewat jendela depan. Beberapa tetangga mulai berdiri di pinggir pagar sambil bisik-bisik. Anak-anak muda kompleks bahkan udah pegang HP sambil rekam suasana dari luar. Bu Ratna mulai panik. "Tutup pintunya." Salah satu sepupu buru-buru dorong pintu depan setengah tertutup. Tapi suara orang luar tetap masuk. Dan itu bikin suasana rumah makin sesak. Aku bisa ngerasain semuanya berubah cepat. Tadi orang-orang masih ketawa waktu sandal Ardi dihina. Sekarang mereka mulai takut nama mereka ikut rusak. Salah satu tante pelan nyamperin Bu Ratna. "Rat, sebenarnya utangnya berapa?" Bu Ratna nggak jawab. Dia cuma duduk sambil pegang kepala sendiri. Di sisi ruang makan, Ardi akhirnya berdiri pelan. Aku nengok, dan untuk pertama kalinya malam itu, dia nggak kelihatan malu lagi. Capek iya, tapi bukan orang yang kalah. Dia jalan pelan ke depan ibunya. Bu Ratna langsung pegang tangan Ardi cepat. "Kamu jangan ambil rumah ini." Suaranya pecah. Beberapa orang otomatis nengok ke Ardi, nunggu jawabannya. Ardi tarik napas pelan. "Aku nggak pernah mau rumah ini." Sunyi langsung turun lagi. Dia nengok satu persatu. Waktu ayah muntah darah malam-malam,
siapa yang datang? Nggak ada yang jawab. Waktu tagihan ICU jatuh tempo, siapa yang dicari? Sunyi makin berat. Aku lihat mata Bu Ratna mulai merah penuh. Dan di detik itu, orang-orang mulai sadar selama ini Ardi bukan beban keluarga. Dia cuma orang yang terus dipakai diam-diam. Pintu teras kebuka lagi. Pak Bambang masuk cepat sambil keringetan. Mukanya udah beda jauh dari awal malam tadi. Kita bisa ngomong baik-baik. Beberapa orang langsung saling pandang, karena baru sekarang dia ngomong lembut ke Ardi. Pak Bambang mendekat pelan. Surat itu bisa dibatalin. Pria dari kantor hukum langsung jawab. Nggak bisa tanpa persetujuan pemilik baru. Semua mata otomatis pindah ke Ardi. Suasana langsung tegang lagi, karena sekarang keputusan ada di tangan orang yang tadi dipermalukan di depan semua keluarga. Ardi diam cukup lama. Aku bahkan bisa dengar suara wartawan teriak dari luar pagar. Lalu akhirnya dia ngomong, "Aku nggak akan jual rumah ini." Bu Ratna langsung angkat kepala cepat. Tapi Ardi belum selesai. Karena rumah ini tetap buat ibu. Beberapa orang langsung tarik napas lega. Dan sebelum suasana sempat turun, Ardi nengok lurus ke arah Pak Bambang. Tapi semua utang yang bukan punya saya, dia tahan sebentar. Jangan lempar lagi ke saya. Wajah Pak Bambang langsung kaku. Tepat saat itu, dari luar terdengar suara tetangga ngomong cukup keras. "Itu dia Pak Bambang." Beberapa kamera langsung nyorot ke arah pintu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Pak Bambang mundur selangkah. Suasana rumah berubah total setelah itu. Orang-orang yang tadi duduk rapat di sekitar Pak Bambang mulai geser pelan menjauh. Ada yang pura-pura bantu beresin gelas. Ada yang sibuk lihat HP sendiri. Nggak ada lagi yang berani bela dia terang-terangan. Di luar pagar, suara wartawan makin ramai. "Pak Bambang, benar ada aset keluarga yang dijual diam-diam." Lampu kamera terus nyala masuk lewat jendela depan. Pak Bambang mulai emosi lagi. "Semua ini gara-gara perempuan itu." Dia langsung nunjuk aku. Beberapa kepala nengok ke arahku. Tapi sekarang gak ada yang ikut nyerang. Aku cuma berdiri sambil balas lihat dia. Tenang. Dan itu malah bikin dia makin panik. "Kamu sengaja nyiapin semua." Aku ngangguk kecil. "Iya." Ruangan langsung diam. Aku jalan pelan ke meja makan. Amplop utang rumah sakit yang tadi dilempar ke Ardi kuambil lagi. Lalu kutaruh tepat di depan Pak Bambang. Harusnya ini dari awal buat Om. Beberapa orang langsung nunduk malu, karena tadi mereka ikut ketawa. Pak Bambang buru-buru nyaut, "Toko itu dibangun sama saya." Aku langsung buka satu dokumen terakhir dari map hitam. Surat penjualan tanah. Aku geser ke tengah meja. Salah satu sepupu baca bagian bawahnya keras-keras. Belum disetujui pemilik utama. Ruangan langsung ribut. "Loh, berarti belum sah? Terus uangnya kemana?" Aku lihat wajah Pak Bambang mulai kosong. Dan sebelum dia sempat jawab, salah satu wartawan berhasil masuk sampai teras depan. "Permisi." Kamera langsung ngarah ke dalam rumah. "Kami dapat informasi ada dugaan penggelakan aset keluarga." Pak Bambang refleks langsung nutup muka pakai tangan. Cepet banget. Padahal tadi dia yang paling keras nyuruh Ardi angkat muka waktu dipermalukan. Sekarang justru dia sendiri nggak kuat dilihat orang. Suara bisik-bisik langsung makin ramai. Pantesan Pak Surya marah dulu. Kasihan Ardi. Aku nengok ke suamiku. Dan sekarang orang-orang mulai lihat dia beda. Bukan beban keluarga lagi. Tepat waktu suasana makin panas, HP Bu Ratna tiba-tiba bunyi nyaring di atas meja. Semua langsung nengok. Bu Ratna buka pesan itu sambil tangan gemetar. Lalu wajahnya langsung pucat. "Rumah diblokir sementara." Ruangan langsung hening. Pak Bambang buru-buru rebut HP itu. Matanya baca cepat. Lalu untuk pertama kalinya malam itu, dia benar-benar kelihatan takut. Bu Ratna langsung terduduk pelan di kursinya. HP di tangannya hampir jatuh. Diblokir.
Suaranya kecil, gemeter, tapi cukup bikin satu rumah langsung ribut lagi. Berarti rumahnya nggak bisa dijual. Terus utangnya gimana? Orang-orang mulai ngomong bersamaan. Ada yang buru-buru nelpon pasangan mereka. Ada yang langsung takut nama keluarga ikut ke bawah. Aku lihat Pak Bambang baca pesan di HP itu berulang-ulang. Mukanya benar-benar jatuh sekarang. Yang tadi paling keras ngomong, sekarang malah paling panik sendiri. Di luar pagar wartawan makin ramai. Pak Bambang, ada komentar. Bener ada penjualan aset tanpa izin. Lampu kamera terus nyorot sampai ruang tamu. Dan pelan-pelan, keluarga sendiri mulai ninggalin Pak Bambang. Salah satu sepupu geleng kepala. Kenapa dari awal malah nyalahin Ardi? Yang lain ikut ngomong. Padahal dia yang jagain Pak Surya terus. Pak Bambang langsung bentak lagi. Sekarang kalian nyalahin saya? Tapi kali ini gak ada yang takut. Salah satu om malah langsung nyaut. Ya karena dari tadi kamu nutupin semuanya. Ruangan langsung makin panas. Bu Ratna nangis sambil nutup muka sendiri. Aku pelan ambil map hitam dari meja. Kututup perlahan. Selesai. Bu Ratna lihat ke arah Ardi. Ibu gak tahu. Ardi diam cukup lama. Matanya merah. Tapi waktu akhirnya ngomong, suaranya tetap pelan. Aku juga cuma pengen dianggap anak, Bu. Ruangan langsung sunyi lagi. Beberapa orang langsung nunduk. Karena malam itu mereka sadar, mereka ikut diam waktu Ardi dihina terus bertahun-tahun. Di tengah suasana itu, Pak Bambang tiba-tiba jalan cepat ke arah pintu belakang. Kayak mau pergi dari rumah itu secepat mungkin. Tapi baru beberapa langkah, dua pria dari kantor hukum langsung berdiri menghadang. Pak Bambang, mohon tetap di tempat. Langkahnya langsung berhenti. Mukanya pucat total. Dan tepat saat itu, flash kamera dari depan pintu langsung nyala terang. Cekrek. Pak Bambang spontan nutup muka pakai kedua tangan. Sama seperti orang yang tadi paling keras mempermalukan Ardi di depan semua keluarga, sekarang justru dia sendiri nggak kuat ditatap orang. Aku nengok ke amplop utang di meja. Ke kursi tempat orang-orang ketawa tadi. Lalu aku genggam tangan suamiku pelan. Ayo pulang. Ardi diam sebentar sambil lihat satu rumah itu. Tatapan orang-orang sekarang beda. Gak ada lagi yang berani meremehkan. Ardi akhirnya ngangguk kecil. Dan waktu kami jalan ke arah pintu depan, orang-orang otomatis minggir kasih jalan. Udara malam di luar rumah terasa dingin setelah kami keluar dari pintu itu. Tapi suara ribut dari dalam masih kedengeran sampai halaman depan. Wartawan berdiri rapat di dekat pagar sambil terus angkat kamera. Lampu putih mereka nyorot kemana-mana, sampai mata sempat silau. Pak Ardi, benar semua aset sekarang atas nama Bapak? Ardi nggak jawab. Dia cuma jalan pelan di sampingku sambil genggam tanganku erat dari tadi. Di ujung gang, motor pinjaman tetangga masih terparkir miring di bawah lampu jalan yang redup. Bukan mobil mewah seperti saudara-saudaranya. Tapi malam itu, motor itu terasa jauh lebih tenang daripada rumah besar di belakang kami. Baru beberapa langkah turun dari teras, suara Bu Ratna manggil dari belakang. Ardi? Kami berhenti. Aku nengok pelan. Bu Ratna berdiri di depan pintu rumah dengan wajah sembab. Bahunya turun, tangannya masih gemetar pegang ujung baju. Gak ada lagi nada tinggi, gak ada lagi tatapan merendahkan. Ibu minta maaf. Suasana langsung sunyi lagi. Bahkan wartawan di depan pagar ikut nurunin kamera sebentar. Ardi diam cukup lama. Aku bisa lihat rahangnya bergerak pelan nahan sesuatu. Lalu akhirnya dia nengok ke ibunya. Aku gak marah soal warisan, Bu. Suaranya kecil, tapi jelas. Aku cuma capek dianggap gak pernah ada. Bu Ratna langsung nangis lagi sambil nutup mulut. Dan kali ini gak ada satu orang pun yang bela dia. Karena semua orang di rumah itu tahu, mereka memang membiarkan Ardi dihina bertahun-tahun seolah dia bukan anak sendiri. Dari dalam rumah tiba-tiba terdengar suara pecahan gelas. Lalu suara ribut laki-laki saling bentak. Jangan lempar semua ke saya, itu urusan kamu. Aku lihat beberapa saudara mulai keluar masuk rumah sambil muka panik. Ada yang nelpon seseorang, ada yang buru-buru nutup pintu depan waktu wartawan makin maju.
Dan di tengah semua kekacauan itu, nama Pak Bambang terus dipanggil dari luar pagar. Malam itu seluruh kompleks akhirnya tahu siapa yang sebenarnya selama ini menyembunyikan masalah keluarga mereka. Aku pelan naik ke motor. Helmnya bahkan lecet di samping. Tapi waktu duduk di belakang Ardi, dadaku justru terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ardi masih diam beberapa detik sebelum nyalain motor. Tangannya sempat gemetar kecil di stang. Aku pelan pegang pundaknya. Kita mulai lagi aja. Ardi nggak langsung jawab. Dia cuma lihat lurus ke depan sambil tarik nafas panjang. Lalu untuk pertama kalinya malam itu, dia senyum kecil. Bukan senyum orang yang menang harta, tapi senyum orang yang akhirnya berhenti diinjak di depan semua orang. Motor pelan keluar dari gang, dan waktu kami makin jauh, rumah besar keluarga Surya masih penuh suara teriakan, lampu kamera dan orang-orang yang panik menyelamatkan nama mereka sendiri.